Selamat datang teman-teman, kembali lagi di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membuat atau mengetes sebuah sensor. Sensor di sini namanya adalah sensor kedekatan, teman-teman ya, seperti ini. Sensor kedekatan ini seperti fungsinya sama seperti sensor proximity, teman-teman. Jadi dia akan mendeteksi barang atau benda yang dekat, teman-teman, yang mendekati sensor ini, teman-teman. Kalau ini kan Henry dapat di toko online, teman-teman ya. Namanya ini adalah sensor fotoelektrik, teman-teman. Jadi ini fungsinya seperti proximity, teman-teman ya, untuk mendeteksi barang-barang yang dekat, teman-teman, yang mendekati sensor ini. Jadi apapun yang barang yang mendekati sensor ini nanti akan terdeteksi, teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya bentuknya. Di sini ada dua LED inframerah dan juga LED penerimanya, teman-teman, dan ada batas di tengah antara kedua LED ini, teman-teman. Jadi cara kerjanya seperti ini. Nanti kalau misalkan ada benda ataupun tangan seperti ini, dia akan mendeteksi di penerimanya, teman-teman. Jadi yang inframerah yang kanan akan memantulkan cahaya. Nanti pantulannya ada di benda atau di tangan yang kita dekatkan dan diterima kembali oleh LED penerimanya, teman-teman. Oke, ini dia untuk sensornya. Terus bahan lainnya di sini Henry menggunakan sebuah LED biasa, teman-teman ya. LED biasa ini teman-teman bisa dapatkan di bekas mainan anak-anak ya, teman-teman, banyak. Terus resistor 330 ohm, atau teman-teman bisa menggunakan juga yang 220 ataupun yang di bawah 1K, teman-teman. Di sini untuk sumber daya Henry menggunakan baterai tegangan 4,8 volt yang isinya itu baterai AA, teman-teman ya, 4 buah. Jadi disusun 4,8 volt semuanya 4. Ini ada Henry ada 2, teman-teman. Kita bulatkan aja ini menjadi 5 volt, teman-teman ya. Ada 2 buah baterai 5 volt, atau teman-teman bisa menggunakan power bank atau dari casan HP, itu sama aja, teman-teman. Terus di sini juga Henry menggunakan sebuah breadboard untuk percobaan kali ini seperti biasanya. Jadi Henry tidak melakukan solder menyolder, teman-teman, karena di sini untuk pengetesan aja, teman-teman. Oke, seperti ini. Sebelum kita mulai, kita cek terlebih dahulu untuk sensornya, teman-teman ya. Kita harus mencari kaki anoda dan juga kaki katoda, teman-teman, dari LED ini, karena ini agak sulit ya, teman-teman, membedakannya. Jadi kita bisa menggunakan bantuan dari multitester, teman-teman, seperti ini. Ini kan ada 4 kaki nih. Jadi yang pertama dulu kita cek yang pemancarnya dulu atau yang inframerahnya terlebih dahulu. Ada 2 kaki, kita cari anoda dan katodanya, teman-teman. Atau istilah paling gampangnya itu cari positif dan negatifnya dulu, biar nanti kita tidak salah memasukkan tegangannya. Oke, kita pilih selektor di skala dioda, teman-teman, pada multitester atau buzzer ya, teman-teman ya, skala dioda atau buzzer. Terus kita tempelkan pada kakinya. Tidak terdeteksi ya, teman-teman ya, artinya ini terbalik. Tidak terdeteksi. Kalau misalkan posisi seperti ini, kita balikkan probe-nya seperti ini, kita balikkan. Oke, di multitester terbaca, teman-teman. Jadi kaki anodanya itu sebelah kanan dan katodanya sebelah kiri, atau plusnya yang kanan, minusnya yang kiri, sesuai dengan warna probe-nya, merah kanan, hitam kiri, teman-teman. Oke, seperti ini, teman-teman ya. Oke, untuk belakangnya kan ada LED penerima, teman-teman. Dia otomatis mengikuti yang pertama, teman-teman. Jadi kaki anodanya sebelah kanan dan katodanya sebelah kiri, jadi sejajar, teman-teman. Oke, kita pasang terlebih dahulu pada breadboard.
seperti ini teman-teman ya, bebas, yang penting senyamannya kita aja teman-teman ya. Kita pasang sembarang seperti ini, yang penting susunannya benar teman-teman ya. Oke, setelah terpasang seperti ini, pastikan kuat ya teman-teman ya. Oke, lanjut di sini. Makanya ditambahkan juga komponen lainnya teman-teman. Di sini kita masukkan juga sumber daya terlebih dahulu pada baterai yang pertama ini. Kita colokkan yang minus atau yang ground dari baterai ke area ground yang garis hijau itu. Untuk yang sepanjang garis merah kita isi dengan tegangan plus teman-teman. Begitu juga untuk power yang satu lagi teman-teman, atau baterai kedua, kita taruh di atas, disamakan dengan yang bawah teman-teman biar gak bingung. Yang hitam pada garis yang hijau itu teman-teman, dan yang merah pada garis yang merah yang itu yang plus teman-teman. Terus kita di sini siapkan juga resistor 330 ohm atau resistor apa aja teman-teman ya, di bawah 1K. Tujuannya biar LED pemancar dan penerimanya biar awet teman-teman, jadi tidak mudah terbakar, biar tidak ada arus berlebih yang mengenai LED tersebut teman-teman. Kita susun secara seri teman-teman. Kita susun secara seri ini untuk yang pemancar inframerahnya terlebih dahulu. Kita susun secara seri seperti ini. Oke, lanjut. Di sini untuk LED seperti ini, kalau misalkan LED seperti ini mudah sekali teman-teman mencari kaki anoda dan katodanya. Teman-teman bisa lihat di sini ada lempengan di dalam LED-nya itu, ada yang kecil, ada juga yang besar. Yang kecil sebelah kiri adalah plus, yang besar sebelah kanan adalah minus teman-teman. Jadi itu cara mencarinya mudah sekali pada LED seperti ini. Jadi tidak perlu menggunakan multitester. Kita colokkan di sini. Mohon maaf agak blur kameranya. Jadi yang plusnya dari LED itu masuk ke minus dari LED penerima teman-teman, atau LED inframerah penerima. Oke, kita juga pasang resistor pada kaki plus atau kaki anoda dari penerima. Jadi si kaki plus dari penerima ini kasih resistor 1. Oke, seperti ini. Karena di atasnya ini ada LED, jadi kita kasih 1 aja. Untuk yang bawah karena tidak ada LED, jadi kita kasih resistor 2. Seperti ini teman-teman ya. Jadi dia masuk ke sini, yang plus masuk ke resistor yang disusun secara seri, jadi ada 2 teman-teman. Terus masuk ke LED pemancar, kita kembalikan lagi ke ground teman-teman. Jadi ini untuk power yang LED inframerah pemancar. Terus yang di atasnya ini untuk power untuk LED inframerah penerima. Jadi masuk ke resistor, masuk ke penerima, terus masuk juga ke LED. Dari LED kita balik lagi ke ground teman-teman. Jadi ini untuk power yang inframerah penerima. Oke, di sini kita menggunakan, atau Henry di sini menggunakan kabel jumper seperti ini teman-teman ya. Yang pertama kita mencolokkan yang plus terlebih dahulu. Masuk ke resistor pertama, kaki pertama. Dari plus masuk ke kaki resistor pertama, otomatis kan melewati 2 resistor. Kita ambil dari ujungnya yang ground. Yang ground kita sambungkan di kaki katoda dari pemancar seperti ini teman-teman. Ini udah selesai teman-teman ya untuk power dari LED inframerah pemancar. Oke, kita susun juga secara rapi, pastikan konekannya benar, tidak longgar biar nanti tidak error teman-teman. Kita tes juga teman-teman seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan kita kasih resistor 1 aja ini sebenarnya nggak masalah teman-teman ya. Mau 2 juga nggak apa-apa, 1 juga nggak apa-apa teman-teman.
yang penting ada resistor buat tahanan aja biar awet ke lampunya teman-teman, atau LED dari inframerahnya biar tidak mudah terbakar. Kita pakai satu aja kali ya teman-teman ya, biar lebih sensitif. Terus yang di atasnya juga kita untuk powernya yang plus kita colokkan ke kaki pertama dari resistor, dan yang groundnya kita sambungkan di kaki negatif dari LED teman-teman. Nah seperti ini udah nyambung semua teman-teman, hanya seperti ini aja. Kita langsung praktekkan seperti ini, terdeteksi teman-teman ya. Sini Henry dekatkan tangan pada sensornya, dia otomatis lampunya nyala teman-teman. Semakin dekat benda atau tangan kita ke sensor, semakin terang LED-nya teman-teman menyala. Seperti ini. Kita cek juga teman-teman sepertinya. Tuh makin nyalanya makin terang kalau misalkan kita dekatkan. Kalau kita jauhkan LED-nya akan redup. Kalau dekat akan menyala makin terang teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman cara kerja dari sensor kedekatan teman-teman, atau ini mirip dengan proximity teman-teman ya. Jadi dia memanfaatkan reflection atau pantulan dari LED inframerah pemancar, terus memanfaatkan pantulan dari benda yang di atasnya terus dipantulkan ke penerima teman-teman. Jadi nanti otomatis si penerima itu akan terhubung dan akan menyalakan lampu LED teman-teman. Oke, mungkin hanya ini aja teman-teman untuk penjelasan atau prakteknya. Untuk teman-teman yang masih bingung akan dijelaskan juga dengan gambar teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung, oke langsung aja kita akan praktekkan berdasarkan gambar untuk teman-teman yang masih bingung. Oke teman-teman, jadi ini dia makanya dijelaskan dengan gambar ya teman-teman. Untuk teman-teman yang bingung, yang masih bingung akan dijelaskan dengan gambar sedetail mungkin ya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya, contoh seperti yang tadi udah kita buat. Kan ada dua LED di sini. Ada dua seperti ini, ada dua ya teman-teman. Seperti ini contoh. Jadi seperti ini teman-teman ya, ada dua lampu seperti ini, ada dua kaki kan. Nah ini biasanya yang kecil ini di dalam LED itu ini yang plus, yang besar ini lempengan yang di dalam LED ini biasanya minus. Begitu juga yang ini sebelahnya plus minus. Ini kan tengah-tengahnya ada pembatas teman-teman, ada pembatas. Ini pemancar, ini pemancar, terus ini penerima. Oke. Jadi kan di sini ada sumber tegangan. Untuk yang pemancar dulu, pemancar ada sumber tegangan dari baterai. Baterainya kan 4,8 volt, kita bulatkan menjadi 5 volt. Terus ada dua buah resistor. Kita gambar. Di sini kita gambar ya teman-teman. Resistor ada dua yang tadi kita susun secara seri. Ini 330, ini juga 330 ohm. Dua-duanya 330 ohm. Ini yang plus dari baterai pertama masuk ke resistor, masuk ke plus dari LED pemancar atau inframerahnya teman-teman.
inframerah pemancar. Terus yang minus ini langsung ke ground. Ini yang plus, ini yang minus. Nah ini untuk yang pemancar ya teman-teman. Terus di sisi lain ada baterai juga sama, dengan spesifikasi baterainya sama teman-teman ya, 5 volt juga. Terus kan di sini ada resistor sama 330 ohm. Terus di bawahnya ada LED biasa. Di sini ada LED biasa. LED biasa. Dua kaki seperti ini. Untuk LED biasa kan ini contohnya plus masuk ke resistor pertama. Resistor pertama masuk ke ini kita tukar aja teman-teman ya. Yang plus di sini sebenarnya seperti ini, gak apa seperti ini aja lah. Tapi nanti teman-teman biar gak bingung, di sini soalnya nyebrang teman-teman ya. Kita balikkan seperti biasa aja, ini plus, ini minus. Kita kembalikan seperti biasa. Ini harusnya masuk ke plus. Jadi nyilang doang. Terus yang dari minus dari penerima, dari minus ini masuk ke plus. Plus dari LED. Setelah masuk ke plus LED, di sini kan minus ini keluar masuk ke ground dari baterai atau dari minus baterai teman-teman. Nah seperti ini teman-teman untuk susunan yang tadi kita buat. Jadi kalau misalkan di sini kita ada benda ataupun tangan atau apapun, jadi sensor kedekatan ini dia akan mendeteksi, atau lebih tepatnya sensor refleksi teman-teman. Jadi dia merefleksi atau memantulkan cahaya dari pemancar ke benda yang ada di atasnya ini, terus diterima pantulannya ke sini. Setelah nanti diterima, ini otomatis akan terhubung. Setelah ini terhubung, nanti LED akan menyala teman-teman. Jadi di sini fungsinya pemisah itu seperti itu teman-teman, biar tidak aktif terus si penerimanya. Jadi ada penutupnya. Kalau misalkan penutup ini tidak ada, otomatis dia jadi nyambung terus teman-teman. Jadi dia akan nyambungnya kalau misalkan ada barang di atas atau benda apapun di atasnya, otomatis ini akan menjadi cerminan teman-teman ya. Di sini cahaya pemancar nanti ke benda, di benda ini nanti jadi pencerminan ya teman-teman, atau merefleksi ke penerima. Semakin dekat pencerminan atau refleksinya semakin apa ya teman-teman, semakin kuat teman-teman. Jadi lampu akan semakin terang menyalanya. Oke, mungkin hanya itu aja teman-teman penjelasannya. Sangat sederhana untuk susunan sensor kedekatan ini teman-teman ya. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Henry ucapkan banyak terima kasih. Kalau misalkan teman-teman pengen coba, silahkan dicoba aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan aja di komentar. Oke, mungkin hanya itu aja yang bisa Henry sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video Henry berikutnya.